Selamat datang di Score This Week. Kali ini susunan pemain yang turun di Score This Week kali ini bersama gue Fajar Zulfahmi dan juga Pratama bukan Arhan. Kali ini kita akan membahas tentang tentu saja timnas-timnasan nih. Iya. Karena lagi rame. Sebenarnya ada yang lagi rame juga. Bali United menahan imbang Persib Bandung. Tapi kan jaraknya terlalu dekat dengan kita syuting ini. Benar. Jadi nanti aja kita bahas ya kalau. Gak apa-apa, yang penting jersinya aja kita dipakai. Betul. Iya. Kita bahas tentang timnas yang akan melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia. Ya. Yaitu melawan Irak dan juga Filipina. Yang ramai adalah war tiket. War tiketnya sedikit apa ya? Membuat orang terkaget-kaget. Betul. Karena yang biasanya harga tiket paling murah 100.000 di kali ini 250.000. Gimana ya? Ya wajar, tapi kan Pak Aryas siapa namanya? Arya Sinulinga udah ngeluarin statement kan kalau timnas itu emang butuh biaya yang gede. Kayak kemarin aja di Piala Asia yang U23 misalkan pertama budgetnya nyiapin buat grup, tahu lolos 8 besar kan hotel nambah lagi. Terus tiba-tiba masuk semifinal, hotel kan harus extend lagi. Terus tahu harus ke Paris, kan nambah lagi pesawat segala macam. Jadi ya wajar lah. Tapi banyak inovasi juga sih tiket Iya, sekarang ya. Betul. Kan Irak sama Filipina. Ada Terus bundling pilihan. kan. Nah, Iya, ada bundling terusan sama tiket terusan. Betul. Tapi itu kayaknya dengan harga segitu tiket terusannya nggak cuma terusan Filipina sama Irak. Terusannya sampai ke konsernya NCT kayaknya. Oh iya kayaknya lanjut ya. Tapi kan sebelum. Oh sebelum. Berarti nonton Iya. NCT dulu baru timnas. Ini kan kayak di channel di Instagramnya itu ada 10.000 pembeli pertama tiket terusan mendapat 2 set merchandise tuh gitu kan salah satu strategi dari timnas lah. Kan yang penting timnasnya sekarang kan lagi meningkat. Jadi ya wajar lah, tapi kan banyak dipakein gelang-gelang gitu nggak nanti? kayaknya sih. Harusnya nyala sih gelangnya kalau kayak gitu. Iya, harganya segitu lah. Gelangnya nyala. Ya banyak yang beranggapan kalau ya jangan heran aja nanti kalau yang nonton di stadion bukan supporter. Betul. Penonton tapi bukan supporter Itu dia. Ya apapun yang terjadi yang penting kita sama-sama ingin mendukung timnas. Betul. Kayak kita nanti tanggal 11 yang lawan Filipina kita akan juga bikin sesuatu. Skor Indonesia akan bikin sesuatu nanti kita akan update. Pasti. Gitu. Nah, ngomongin soal tiket untuk kualifikasi Piala Dunia ini kan timnas juga gak lama setelah itu merilis 22 nama pemain yang dipanggil oleh Sintayong. Iya. Apa nih Tam yang menarik dari pemanggilan nama-nama buat TC ini Tam? Tidak ada beberapa nama pemain yang bisa dibilang langganan. Oh iya? Siapa tuh? Salah satunya Elkan Bagot. Oke. Sama Witan Sulaiman. Oke. Iya. Mark Klok juga. Mark Klok nggak usah diterusin lah. Tapi kan langganan sebelumnya. Iya langganan sebelumnya. Ramadan Sananta Nanti dulu lah. nggak dipanggil. Hoki Striker. Caraka Nanti dulu. Striker kita udah kualitas soalnya. soalnya kalau ada pilihannya sekarang Dimas Derajat yang dipanggil kan. Ya kalau untuk usia senior cukup Iya. Dimas Derajat ya. Oke, kenapa menurut lo Tam? Elkan kan bisa dibilang salah satu andalan di lini belakang kita gitu. Dengan postur yang tinggi. Betul. Bisa gol-gol dari bola mati dari set piece tuh sering tuh dia tuh, ya kan? Termasuk di klubnya juga kan. Nah, kenapa sekarang dari yang kemarin lawan Vietnam, kan kalau lawan Vietnam katanya cedera. Ya. Terus kemarin pas ke Paris lawan Guinea nggak dipanggil juga. Iya. Sekarang nggak keluar juga namanya. Ya kita Pas waktu lawan Guinea kan katanya bisa dipanggil tapi nggak dipanggil, tau-tau dia liburan di Maldives. katanya sih nggak boleh dilepas sama klubnya. Katanya. Kan lagi pula klubnya juga berpromosi kan. Betul. Jadi mungkin ada briefing dulu sebelum dia liburan, briefing dulu nanti kita di Premier League itu bakal seperti ini Elkan. Bla 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 bla. Jadi briefingnya lebih panjang. Betul. Gitu. Tapi kalau sekarang yang untuk kualifikasi Piala Dunia kenapa tidak dipanggil? Itu salah satu itu masih proses briefing. Masih proses Iya, briefing? masih proses briefing. Biar oke, bisa bertahan di Liga Primer. Oke, gitu. oke. Terus tiba-tiba pas klubnya main dia jadi dipinjemin lagi di loan. Yang Tapi ikut briefing. ya jangan sampai habis manis sepa dibuang sih. Betul, itu Elkan dia, Bagot sih makanya. gitu. Jangan sampai lah. Maksudnya ya dari dua-duanya lah, dari Elkannya tentang main di Premier League, ngelihat Indonesia jadi aduh enggak gitu deh gitu. Bisa jadi. Iya kan. Bisa jadi. Padahal
rekan-rekannya di posisi yang sama back kayak Jaitzes itu juga klubnya kan lagi bersaing promosi juga kan. Jadi ya semoga semuanya ya tapi kalau dengan tidak dipanggilnya Elkan ngelihat sekarang nama-nama yang dipanggil, kalau menurut gue pribadi sih ya nggak ada masalah, nggak ada masalah sih, karena komposisi ini dengan adanya Jaitzes, Justin Hubner, Rizky Ridho, Ferrari, terus juga siapa lagi ya? Yang tengahnya itu doang kan ya? Iya. Ya itu udah cukup pede lah. Iya. Udah cukup pede, apalagi banyak juga pemain-pemain kayak ada Sen Patinama, ada Sandy Walsh, ada Nathan juga. Iya. Ada banyak lah beberapa pemain yang mungkin bisa. Dan ini kan untuk 2 pertandingan ini kan. Iya. Untuk 2 pertandingan Irak dan lawan Filipina, dengan komposisi pemain yang dipanggil ini ngelihat mereka di Piala Asia kemarin, waktu itu di Piala Asia Senior sama Piala Asia 23 cukup solid kan. Jadi nama-nama ini udah oke lah. Iya. Walaupun Elkan gak bisa, masih ada nama lain. Iya. Tapi Witan katanya udah nih mau ibadah. Betul. Kalau Witan mau ibadah. Iya. Tapi kalau Mark Locke mungkin udah nggak dapat tempat kali ya. Ya gini fokus podcast kali ini. Oh iya, eksklusif. Ya komposisi lini tengah kita juga ya dengan ada Tom Hai, Verjener, Udah dalam. Nathan udah cukup dalam. Dalam. Belum perlu. Dan mungkin kasih waktu juga buat Mark Locke, kalau dipanggil masuk ini dia kepikiran timnas nih, kan dia lagi kompetisi di Championship Series. Nah, jadi itu. namanya nggak dimasukin biar dia fokus dulu ke Persib gitu kali ya. Iya. Liga 1 kan liga terbaik. Iya, jadi dia harus fokus Di liga terbaik gitu. Oke. Selanjutnya kita mau ngebahas tentang yang Indonesiaan. Ya pokoknya Indonesia aja lah sekarang lah ya. Indonesiaan yaitu Lagi adalah rame. tim yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia yang berhasil promosi ke kasta tertinggi, yaitu Como 1907 Keren. dari Hartono Brothers. Tapi menarik nih kalau kita melihat dari sejarahnya si Como ini kan benar-benar naik turunnya luar biasa, Tam. Betul. Kalau nggak salah mereka itu 2006 Dari seri D. 2006 itu sempat mengklaim bangkrut. Iya, baru habis itu datang kan si Iya. Hartono Sebelum itu Brothers. ada si istrinya Asian dulu tuh. Istrinya Asian? Perusahaannya istrinya Asian tuh pernah punya saham itu, habis itu bangkrut lagi. Iya. Akhirnya Hartono Brothers datang dari seri D. Dari seri Bayangin. D. Berarti keempat apa kelima ya? Keempat. Keempat. Dari seri D, C, B. B 2 tahun, habis itu A. Jadi walaupun apa ya, dari panjang perjalanannya tapi lumayan cepet. Betul. Semenjak Hartono Brothers Betul. memegang penuh. Disuntik. Betul. Dan kan yang bikin rame adalah ada banyak tim yang pemiliknya orang Indonesia main di kasta tertinggi sekarang. Iya. Itu artinya pemain-pemain Indonesia punya kesempatan nih buat gabung ke tim-tim itu gitu. Iya. Tapi kan tidak segampang itu. Tidak segampang itu Ferguson. Segampang itu. Copyright. Ya. Ya ini menarik sih karena kalau di timnas orang-orang netizen lah selalu protes. Gak usah sampai ada pemain titipan di timnas kita. Iya. Anti pemain titipan. Betul. Apa ini titipan pemain? Betul. Tapi giliran kayak gini, Como yang dikatain. Standar Gak ganda. nasionalis. Masa nggak mau bawa pemain Indonesia ke ini? Memang aneh memang. Menurut lu Netizen-netizen. tanggapan lu gimana, Tam? Lagi juga ini kan netizen yang ngomong gak nasionalis gitu segala macam itu kan harapannya bisa Como ngerekrut pemain kita si Tom Haye kan. Yeah. Karena di Heerenveen juga udah kelar kan. Cuma pemilik Como itu bilang kalau misalkan Tom Haye itu memang belum cocok untuk jadi yang bisa gendong Como karena kan slotnya cuma dikasih 2 pemain di luar Uni Eropa kan. Sedangkan paspor Tom Haye udah di luar Uni Eropa. Yeah. Bahkan Como itu bilang ambisi mereka itu justru mau ngambil Luka Modric. Iya, coba bayangin dari Luka Modric ke Tom Haye itu kan belum setara gitu. Walaupun usianya Modric jauh, tapi kita lihat di Madrid aja dia masih begitu Masih larinya. bisa gendong iya. gitu loh. Di Madrid aja dia masih ngegendong. Ngegendong Madrid. Iya, gitu masih loh. ngegendong Madrid. Gitu. Jadi ya nggak usah lagi juga nggak Tom Haye-nya pun nggak pusing-pusing Iya, amat maksudnya gitu Tom Haye juga nggak yang ini banget gitu. Ayolah, Biasa come aja. on netizen. Apakah mungkin dia juga selain nasionalis, dia juga
kan yang di timnas bukan apa anti pemain Anti pemain titipan. tapi mungkin dia pengikutnya Bung Handuk mungkin ya. Jadi di klub justru ini Pengen titipan. pengen titipan gitu. Pemain Thailand aja ada yang titipan dia nggak heboh. Iya. Namanya titipan. Klub-klub lain tuh kayak Namanya titipan. Ya kan namanya ya titipan. bener kayak sih. Thailand ya? Kayak klub-klub lain tuh kan kayak Leicester dipunyain orang Thailand. iya. Nggak ada- rame-rame nggak- amat. iya, betul. Terus Manchester City nggak harus ngerekrut Orang pemain dari Arab, Uni iya, Emirat betul, Arab. Itu betul. pun kalau ada pemainnya Uni Emirat Arab. Setuju. Terus siapa lagi? Newcastle dibeli Betul. sama Arab Saudi, nggak harus ada pemain Arab Saudi. Setuju, Kita setuju. juga Komo ada pemain Indonesia ya, nggak usah nggak usah dipus-pus Bukan lah. sesuatu ya harus ada dong minimal Iya. ya nggak perlu juga gitu. Klub dia kan orang Indonesia oke. Tapi kan dia pemilik klub yang base-nya di Itali. Banyak aturan-aturan juga yang harus diikuti Itali. Kalau pemilihan pemain lokal ya pemain lokal Itali. Betul. Karena itu klub Itali. Klub Itali. Jadi pemain lokal ada standar berapa jumlah pemain lokal yang dipilih ya mengikuti dia di mana dia berkompetisi. Betul. Bukan pemiliknya asal dari negara mana Betul. kan. Seenggaknya nggak harus pemain junior kita lah buat belajar di Komo. Nah, kalau itu Belajar kan bisa. boleh. Karena kan Komo ada akademinya juga. Iya. Kalau itu oke, kita bawa buat belajar dari akademi. Tom di Komo juga kan dari awal kemarin juga udah bawa legenda kita, Kurniawan Dwi Yulianto, buat berkontribusi juga, buat belajar juga di sana gitu. Coach Kurus kan juga megang kayak akademi. Betul. Dia jadi asisten pelatihnya juga. Iya. Bersinggungan dengan Fabregas setiap Nah, hari ya kan. itulah. Itu kan contoh salah satu perannya juga gitu, ngasih Betul. kesempatan buat pelatih Indonesia. So kalau belajar di Komo terus bagus, dilirik sama klub lain kan itu Dia. itu yang tolonglah Tolong pandangannya lebih besar. mindsetnya tuh harus Iya. aduh kacau nih. Come Jangan mental titipan terus nyerang akunnya terus aduh. Come on man. Udah Jadi banyak 2024. pertimbangannya guys. Dia itu juga masuk ke Serie A susah payah. Iya. Masa iya rekrut pemainnya salah-salan? Terus ntar balik lagi ke seri B ya kan? Iya. Makanya kan kalau kata salah satu petinggi Komo bilang di salah satu wawancara dia bilang yang kita pikirin pertama itu gimana caranya supaya kita bisa survive di Serie A gitu. Di tahun pertama kita bisa survive gitu. Jadi Iya. berapa cara dan tidak terlalu memakan anggaran. Maksudnya Iya. tidak pakai anggaran gila-gilaan karena ada lagi-lagi liga-liga itu kan ada FFP. Nah. Financial fair play gitu. Jadi kan ada beberapa hal pertimbangan lah, kan liganya juga lebih di manage dengan bagus oleh ininya. Jadi ya kita harus pasrah aja, bukan pasrah, kita terima aja karena mereka yang punya uang. Ikuti mereka peraturan yang jalani. ada gitu. Kita masa iya nuntut dia punya klub kita yang ngatur. Jangan kebiasaan kita yang ada peraturan harus dilanggar itu jangan dibawa ke sana. Come on man. Tapi kita 2024. tetap selalu support. Iya, support. Karena Komo is the best. Betul. Skor siap liputan khusus ke Komo. Siap terus. Kami siap melihat Buongiorno. Forza indahnya dan Danau Komo. Iya. Buongiorno, Melihat Forza Como. Stadion Signilia. Spaghetti. Wah, numero uno. Numero uno. Como numero uno. Mantap Bu. Itu dia pembahasan kita hari ini. Discord this week. Episode kali ini setelah hiatus beberapa minggu. Aduh munculan sampai. Bukan udah sebulan kali. Iya, karena kita sibuk dengan melihat perkembangan timnas jauh ini. Kita memantau timnas, jadi sampai kita tidak ada waktu untuk buat Skor This Week. Skor This Week adalah program yang paling banyak hatersnya sejauh ini. Host yang selalu duduk di sini tuh pasti selalu dianggap Gak apa-apa keluarin aja. Yaudah, itu aja Skor This Week kali ini. Sampai ketemu di Skor This Week minggu depan. Dadah. Dadah. Como numero uno. Iya. Mantap.